Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu dianugerahi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dalam setiap aktivitas. Amin. Perkenalkan, saya Dr. Putri Novitasari SGZ MSI. Saya merupakan salah satu dosen di program studi gizi Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan atau FPOK Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Video ini merupakan bentuk pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Di program studi gizi FPOK UPI ini, saya masuk ke dalam KBK atau kelompok bidang keahlian gizi klinis. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Dasar Biokimia Gizi dengan kode GZ242. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS, terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa S1 Gizi FPOK UPI semester 2. Pertemuan pada mata kuliah ini adalah sebanyak 16 kali, terdiri dari 14 kali tatap muka, 1 ujian tengah semester, dan 1 ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas mengenai konsep dasar makan dan pemenuhan kebutuhan energi, serta teori dasar biokimia yang meliputi konsep fungsi, klasifikasi, tata nama, zat gizi makro dan mikro yang terdapat dalam tubuh manusia. Mahasiswa juga dibekali dengan pengetahuan terkait dasar nutrasetikal dan dasar nutrigenomik untuk memfasilitasi kebutuhan pembelajaran yang senantiasa meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Mata kuliah ini memiliki 4 CPL atau capaian pembelajaran lulusan dan 4 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Sebagai pengampu mata kuliah ini, saya turut menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS dan modul praktikum yang sudah melalui tahap validasi dari tim pengembang kurikulum dan ketua program studi. Semua materi termasuk RPS dan modul dapat diakses di laman e-learning yang dikembangkan khusus untuk Sivitas Akademika UPI. Pada video pembelajaran ini, saya coba menyampaikan pertemuan ke-15 dari mata kuliah Dasar Biokimia Gizi, yaitu materi pengantar nutrigenomik. Mata kuliah ini memiliki sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar nutrigenomik dan implikasinya dalam gizi. Materi ini dirancang untuk menghantarkan mahasiswa dari pemahaman dasar genetika, gen, DNA, kromosom, genom, menuju konsep variasi genetik lingkungan, perbedaan nutrigenetik dan nutrigenomik, hingga aplikasi gizi presisi atau precision nutrition. Dari sisi delivery, saya membuka sesi dengan studi kasus nyata, yaitu dokumenter series dari Universitas Stanford pada subjek kembar identik di mana memiliki gen yang sama, namun diberikan intervensi gizi yang berbeda. Film ini erat kaitannya dengan materi yang akan disampaikan berikutnya. Penyampaian materi akan dilaksanakan dengan presentasi interaktif dengan mahasiswa. Dari sisi interaction, sesi ini menerapkan metode mini debat sebagai bagian dari pembelajaran partisipatif yang tercantum dalam RPS. Mahasiswa dibagi ke dalam kelompok pro dan kontra untuk mendiskusikan isu kontroversial terkait aplikasi nutrigenomik, sehingga tercipta pertukaran argumen berbasis literatur, bukan sekedar transfer informasi satu arah. Saya berperan sebagai fasilitator yang memantik pertanyaan atau probing questions dan mengaitkan argumen mahasiswa dengan referensi ilmiah terkini. Dari sisi asesmen, penilaian bersifat non-tes atau partisipatif yang mengukur kemampuan bernalar kritis atau critical thinking mahasiswa selama debat. Dilengkapi tugas mandiri terstruktur berupa pencarian dan telaah contoh penelitian nutrigenomik atau nutrigenetik sebagai bentuk penguatan pemahaman pasca sesi, serta bahan evaluasi capaian sub CPMK secara individual. Materi pertemuan ini tentunya disusun menggunakan referensi terkini, baik dari buku maupun terbitan jurnal hasil penelitian saya sendiri maupun dari penulis lainnya. Adapun materi yang akan disampaikan kali ini menggunakan alur bertahap, dimulai dari konsep dasar genetika, variasi genetik, nutrigenetik, dan nutrigenomik, hingga gizi presisi, yang dibuat lebih mudah dicerna oleh mahasiswa program studi gizi tingkat sarjana semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana rekan-rekan mahasiswa kabarnya? Alhamdulillah. Ya, hari ini mata kuliah dasar biokimia gizi pertemuan ke-15 kita akan mempelajari tentang pengantar nutrigenomik ya. Sebelum kita memulai perkuliahan, baiknya kita berdoa dulu kali ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi pengantar nutrigenomik. Nutrigenomik ini adalah merupakan suatu bidang ilmu yang cukup baru ya. Jadi mungkin ini kita harus update dan kita akan membahas dasar-dasar atau pengantar nutrigenomik. Sebelumnya, boleh saya izinkan untuk membuka handphonenya dan melakukan presensi perkuliahan untuk hari ini. Silakan. Saya beri waktu 1-2 menit cukup ya? Oke. Sudah semua? Sudah. Oke, nanti akan saya rekap ya presensinya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan kembali capaian pembelajaran untuk lulusan setelah lulus dari mata kuliah dasar biokimia gizi ini ya. Yang pertama adalah mampu memahami konsep berpikir luas tentang teori gizi dasar dan iptek gizi berdasarkan landasan ilmiah secara terstruktur. Yang kedua adalah mampu memahami prinsip kerjasama dan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas hasil kerja mandiri atau kelompok, serta mengamalkan ilmu bagi kemaslahatan bersama di tingkat lokal, nasional maupun global. Yang ketiga adalah mampu bekerja sama dan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas hasil kerja mandiri atau kelompok, serta mengamalkan ilmu bagi kemaslahatan bersama di tingkat lokal, nasional maupun global. Dan terakhir, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 4. Namun untuk pengantar nutrigenomik ini dia masuk ke dalam CPMK ketiga, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan proses metabolisme dasar zat gizi dalam tubuh ya. Dan ada pula sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar nutrigenomik dan implikasinya dalam gizi. Nah, ini kita masuk ke persepsi ya. Ada yang pernah nonton film ini? Belum? Belum. Coba kira-kira dilihat dari gambarnya tentang apa ya? Makanan. Nah, kenapa tuh ada 2 garpu? Yang satunya nusuk daging, yang satu tomat. Kira-kira apa tuh? Apa coba? Judulnya You Are What You Eat, a Twin Experiment. Berarti kan eksperimen kepada subjek kembar ya. Belum ada yang nonton? Belum. Oke. Boleh nanti next ini ya, film yang perlu ditonton. Karena ini ada kaitannya dengan nutrigenomik ya. Mungkin saya akan meringkas ya, atau mungkin sinopsisnya dulu kali ya, dari si film ini. Jadi ini merupakan studi penelitian ya, Stanford Twin Study, namanya Twins. Jadi dia dari Universitas Stanford, di mana dia sudah dipublikasikan, ada jurnalnya tahun 2023. Ketua penelitinya itu namanya Mr. Gardner ya, atau Dr. Christopher Gardner. Di mana dia itu merekrut subjek kembar identik. Kalau nggak salah sebanyak 22 subjek kembar identik. Jadi kalau 22 kali 2 44 subjek, cuman 22 kembar identik. Dia dari si kembar itu dibagi ke dalam 2 kelompok. Yang satu adalah diet vegan sehat dan satu lagi diet omnivora. Tapi sehat omnivoranya ya. Jadi yang satu makan makanan nabati semua, yang satu omnivora nabati dan hewani. Kemudian selama 8 minggu diintervensikan. Nah, otomatis karena dia menggunakan subjek kembar identik, berarti kan dia mengeliminasi faktor genetik ya. Karena kan kembarnya identik gitu. Nah, jadi ada outcome-nya yang diukur, berat badan, profil lipid, kadar insulin, komposisi tubuh ya, terdiri dari lemak visceral, otot, kemudian usia biologis, kesehatan mikrobiota usus, dan fungsi kognitif. Nah, hasilnya silahkan tonton sendiri ya. Biar kalian penasaran ya. Oke,
Sebelumnya saya mau recall ya. Sebelumnya kan kalian di SMA mungkin dapat biologi ya, pasti dapat biologi. Pasti mempelajari tentang dasar genetik lah ya, dasar genetika. Oke, di sini tolong menjodohkan nih ceritanya. Kita nge-recall. Ada istilah DNA atau deoksiribonucleic acid, gen, kromosom. Tolong dijodohkan dengan si definisinya. Kira-kira untuk yang DNA ini, apa nih dia definisinya? Yang mana? Betul? DNA bertanggung jawab atas replikasi dan distribusi? Ayo. Betul. Kalau gen apa tuh? Gen itu unit keturunan yang menentukan sifat dan fungsi organisme. Kalau kromosom apa? Menyimpan dan mengirimkan informasi genetik. Bener nggak? Ada yang berbeda pendapatnya? Cung? Ayo. Kita lihat jawabannya. Ya, jadi gen adalah unit keturunan yang menentukan sifat dan fungsi suatu organisme. Benar nggak tadi? Benar. DNA itu menyimpan dan mengirimkan, tadi ketukar ya? Ya, jadi DNA itu untuk menyimpan dan mengirimkan informasi genetik yang penting untuk pertumbuhan. Kemudian kromosom itu bertanggung jawab atas replikasi dan distribusi materi genetik. Nah, masih ingat posisi kromosom di mana? DNA di mana? Gen di mana? Masih ingat nggak? Ayo. Nah, di bidang nutrigenomik ini kita punya dua istilah, ya. Mirip, namun dia sangat berbeda. Ada namanya nutrigenomik, ada nutrigenetik, ya. Kalau nutrigenomik itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana makanan yang kita asup ya, atau pola makan kita mempengaruhi si ekspresi gen tubuh kita, ya. Jadi makanan dulu ngaruh ke gen. Sedangkan kalau nutrigenetik itu dia adalah si variasi tadi ya, yang tadi saya bilang, itu mempengaruhi ke respon terhadap diet. Misal, contoh nutrigenomik dulu deh. Misalnya gini, tadi deh, anggap yang tadi yang kembar. Ya, yang kembar, dia kan sebenarnya genetiknya sama lah ya, dibilang kalau identik. Yang satu sering makan sayur-sayuran, sehat. Yang satu lagi tidak sehat, makannya fast food, junk food. Dia akan mempengaruhi ke ekspresi gen. Ya, ekspresi gen. Dan bisa juga meningkatkan resiko penyakit-penyakit tertentu, di mana dia bisa digambarkan di suatu ekspresi gen. Yang tadi saya bilang, ada beberapa gen yang berkaitan. Misalnya gini, ada gen mungkin gen FTO ya, salah satunya yang saya teliti ketika saya disertasi, itu adalah salah satu gen yang berkaitan dengan obesitas. Ya, dimana mungkin ekspresi gen FTO untuk orang yang konsumsi junk food, dia lebih tinggi ekspresi gennya dibanding yang makan sehat. Gitu. Kemudian, kalau nutrigenetik, contohnya, misalnya ada yang suka mules atau suka pusing, gemetar setelah makan kopi, minum kopi deh, ya. Ada yang biasa aja, atau ada yang makan pedas walaupun nggak sarapan tapi dia biasa aja. Ada yang langsung kena lambung. Nah itu, jadi gimana sih si variasi gen kita antar individu mempengaruhi ke respon terhadap diet. Termasuk siapa di sini yang suka memilih makan makanan yang fast food lah, fast food, terus kayak nggak suka sayur. Nggak mau makan sayur deh, saya nggak suka gitu kan. Nggak pernah makan sayur, siapa di sini nggak pernah makan sayur? Nah itu bisa juga karena ada variasi gen tertentu di tubuh kita, gitu ya. Jadi mempengaruhi cara kita makan gitu. Nah, ada pertanyaan, ngerti ya perbedaannya? Ini ada gambar. Ini ada gambar di mana di sini ada makanan, di sini ada gen ya. Di mana kalau dibalik arahnya dari makan mempengaruhi ke gen atau ekspresi gen, dia namanya nutrigenomik ya. Sedangkan kalau kebalikannya, ketika suatu variasi gen mempengaruhi ke bagaimana respon terhadap makanan,
itu adalah nutrigenetik. Ya. Mungkin tugas dari saya ya untuk minggu depan, tolong cari contoh-contoh penelitian ya, minimal 3 lah. 3 penelitian untuk nutrigenetik, 3 penelitian nutrigenomik, dan 3 penelitian kombinasi keduanya. Ya. Nah, nanti juga akan dicek sama saya ya minggu depan. Sudah dicatat tugasnya? Sudah, oke. Nah, dikumpulkan dalam kertas lembar ya. Ininya aja judulnya saja. Judulnya boleh internasional atau nasional ya, silakan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan games ya. Gamesnya itu berupa mini debat ya. Mini debat di mana tujuan dari debat ini adalah yang pertama untuk melatih mahasiswa berpikir kritis dan argumentatif. Yang kedua adalah mengembangkan keterampilan komunikasi ilmiah. Dan tata caranya persiapan sudah lah ya kita anggap. Kemudian dibagi 2 kelompok sudah. Yang ini adalah sebelah kiri saya adalah yang pro, yang kanan adalah yang kontra ya. Dimana tolong kalian siapkan argumennya berbasis literatur ilmiah. Jadi kalian harus tahu itu dari jurnal ilmiah, dari buku ya. Dan teori-teori ilmiah atau dari hasil penelitian tadi saya bilang ya. Nah, ada peraturannya di mana peraturan yang pertama adalah pembukaan dari fasilitator atau moderator dan itu adalah saya. Dan ini yang sedang saya lakukan adalah pembukaan ya. Jadi sekitar 5 menit. Jadi saya akan menjelaskan aturan dan memperkenalkan tema debatnya nanti. Yang kedua adalah ada pernyataan awal atau opening statement 1-3 menit per kelompok. Saya akan awali dari yang pro dulu. Ya, jadi kelompok pro akan membuka argumen. Gitu ya. Jadi argumen utama ya didukung data ilmiah, kemudian setelah itu ada tanggapan atau rebuttal. Tanggapan dari pihak yang kontra sekitar 1-2 menit ya. Dan tolong dipatahkan argumennya yang pro dan berdasarkan literatur ilmiah juga ya. Nah, nanti kita akan masuk ke diskusi sebetulnya kayak kita gantian ya. Jadi sekitar 3 kali. Jadi tolong masing-masing dari perwakilan kelompok 3 orang untuk menyampaikan argumennya secara bergantian gitu. Nah, nanti akan ada closing statement ya. Mungkin ini dari saya aja deh kalau closing ya. Jadi nanti saya akan menyimpulkan lah ya bagaimana dari hasil argumen kedua kelompok. Dan nanti kita juga akan ada evaluasi dan refleksi. Jadi kegiatan mini debat ini akan sekitar 20 menitan sampai 30 menit ya. Are you ready? Siap? Siap ya. Nah, ada peraturan terakhir di mana sumber datanya wajib ilmiah. Ada etika diskusinya. Ini tolong diperhatikan, nggak boleh menyerang pribadi ya. Jadi hanya argumen ilmiah yang diterima ya. Kemudian fasilitator atau moderator saya berhak menghentikan pembicaraan kalau sangat overtime. Kalau kelebihan sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau sudah terlalu lama, mungkin saya akan jadi timekeeper juga ya. Saya akan ngeset waktu. Tadi kan saya bilang maksimal 3 menit ya. Jadi nanti saya akan sebagai timekeeper juga dan juga keterlibatan ya. Walaupun nggak semuanya ngomong, nanti ini ya, tolong diberikan feedback atau masukan ke salah satu jubirnya. Atau ketiga jubir dari masing-masing kelompok ya. Boleh? Kita mulai dari kelompok pro, silahkan. Silahkan Kemas. Izin menanggapi mungkin ya. Pertama dari isu privasi mungkin ya, privasi data yang takut dibocorkan. Menurut saya ini merupakan logical fallacy gitu ya. Kenapa? Dikarenakan isu logika ini mungkin bukan menjadi tanggung jawab daripada inovasi medis itu sendiri. Itu merupakan kelengkapan dari administrasi kenegaraan gitu. Jadi apa yang tercantum itu tuh bukan jadi masalah bagi kita, bagi para ahli gizinya gitu. Hal ini kan harusnya dilindungi daripada hukum. Jadi menurut saya itu merupakan
kurang efektif gitu kalau hanya dari tim tersebut gitu. Lalu ada pula bahwa kan dari biaya gitu. Sebenarnya dibalik lagi gitu, apakah negara itu maju atau tidak? Ini tuh tidak bergantung kepada hal tersebut, dikarenakan inovasi ini sendiri balik lagi bagaimana untuk investasinya dari negara tersebut, apakah ingin atau tidak gitu. Semua bisa diatur gitu jika melihat dari kesediaan, dan ini pula bisa ditutupi gitu untuk kepentingan dan investasi selanjutnya bagi generasi tersebut. Nah, untuk ini sendiri, intervensi kesehatan tersebut lebih efektif dikarenakan balik lagi manusia itu memiliki genetik yang berbeda gitu. Dan nutrigenomik sendiri hanya akan dilakukan mungkin sekali dan berlaku untuk seumur hidup. Nah, jadi investasi di awal mungkin akan tinggi, tapi akan tertutup oleh kepanjangan dari program tersebut. Mungkin segitu. Oke, menarik ya. Oke, terima kasih Kemas. Mungkin terakhir tanggapan dari pihak kontra. Baik, izin menanggapi dari tim Pro. Tadi disampaikan bahwa biaya bukan satu-satunya hambatan. Nah, kami juga sepakat ya biaya mungkin akan semakin terjangkau. Namun persoalannya ini hanya bukan biaya saja, tetapi nutrigenomik ini memerlukan infrastruktur, laboratorium, tenaga profesional yang mampu menginterpretasikan kemudian hasil genetik juga serta validasi ilmiah yang terus berkembang. Jadi walaupun biayanya dapat turun, bukan berarti pendekatan ini siap untuk menggantikan dari pedoman gizi untuk seluruh masyarakat. Kemudian investasi yang besar juga itu harus diikuti dengan bukti dan manfaat yang lebih baik daripada pendekatan yang sudah ada. Nah, sampai saat ini penelitian menunjukkan bahwa personalized nutrition itu memang menjanjikan, namun bukti menyatakan bahwa pendekatan tersebut memberikan manfaat yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pedoman gizi umum pada populasi masih terbatas. Karena itu belum ada dasar yang kuat untuk menggantikan pedoman gizi berbasis populasi. Mungkin ada tambahan dari tim kontra dari teman saya. Oke, silakan. Izin menambahkan sedikit dari tim kontra, juga ingin menanggapi statement terakhir bahwa nutrigenomik ini bisa jadi investasi karena pengecekan sekali untuk seumur hidup gitu. Padahal sedangkan genetik itu sifatnya berubah-ubah karena dia dipengaruhi oleh lingkungan, makanan yang masuk, dan sangat banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi perubahan dari genetik itu sendiri. Jadi kalau misalnya dibilang investasi seumur hidup juga tidak, karena seperti pengecekan ke dokter mungkin ya, atau kayak konsul ke ahli gizi atau yang lainnya, nutrigenomik ini sifatnya tetap harus konsultasi terus-menerus karena kemungkinan besar memiliki resiko untuk genetik itu berubah sendiri akibat dari faktor-faktor lingkungan dan faktor-faktor lainnya yang bisa mempengaruhi perubahan dari genetik itu sendiri. Sekian dari tim pihak kontra. Oke, terima kasih. Sudah ada menanggapi lagi? Ya, mungkin karena waktu yang terbatas, nanti kita akan simpulkan ya. Dan kita mungkin di luar dari kuliah ini kita bisa diskusi ya. Oke, izinkan saya merangkum ya dari hasil mini debat kita tadi, di mana saya bacakan sesuatu. Kira menyampaikan bahwa pedoman gizi seimbang populasi itu tidak relevan, ya, dan juga dirata-ratakan ya, karena dirata-ratakan dan bisa jadi tidak sesuai dengan karakteristik individunya. Ada Kira juga menyampaikan tadi contoh-contoh yang kafein itu ya, jadi terkesan dipukul rata. Kemudian yang kedua, Indira menyampaikan bahwa PGS itu masih efektif ya, dan juga lebih mudah diterapkan, betul ya. Kemudian untuk nutrigenomik itu lebih mahal ya, dan menyampaikan bahwa nutrigenomik itu hanya sebagai pelengkap, bukan sebagai pengganti, gitu ya. Nah, kemudian Krisdian menjawab bahwa nutrigenomik itu akurasinya lebih tinggi dan adanya rekomendasi biologis itu sehingga akan lebih tepat, ya.
Kemudian menghindari intervensi yang tidak sesuai, dan ini yang menarik, ada potensi terjangkau karena lebih disesuaikan dengan individu, jadi tidak ada pengobatan yang tersia-sia mungkin ya, tersia-siakan karena tidak sesuai dengan karakteristik individunya. Kemudian Serafina menjawab, ini lebih global menjawabnya, di mana ada isu populasi dan memang karakteristiknya berbeda dengan individu ya. Kemudian nutrigenomik masih perlu penelitian lebih lanjut. Kemudian isu privasi juga tadi diangkat. Kemudian diangkat negara-negara yang masih ada ketimpangan sosial ekonomi, perbedaan antara negara maju dan negara berkembang ya. Saya sebenarnya tidak expect akan sampai seluas ini, tapi saya senang sih hasil dari diskusi dan mini debat ini. Jadi ternyata banyak faktor gitu ya, dan ini bisa sampai meluas gitu. Saya senang dengan hasil dari debat ini. Kemudian Kemas menjawab, di mana sebetulnya isu masalah privasi ini kan bukan tanggung jawab bagian medis atau yang ya ahli gizi kami gitu kan. Itu kan harusnya dilindungi kayak gitu kan. Kemudian untuk inovasi dan juga tadi membahas tentang investasi juga ya. Kemudian pengecekan gen itu bisa jadi suatu investasi karena satu kali seumur hidup. Dan juga dibalas dari Nabila bahwa infrastrukturnya perlu dikembangkan, menjanjikan, namun kayak belum ada dasar kuat seperti itu. Nah, kemudian ditambahkan oleh Sere juga jadi harus genetik bisa berubah, harus seperti dokter harus konsultasi kembali gitu ya. Dan juga tadi Kira ada closing statement bahwa nutrigenomik ini tetap menjanjikan, intinya gitu ya. Baik, mungkin kalau dari refleksi dan evaluasi dari saya, gimana nih? Pada intinya kan kita harus tahu kebutuhannya untuk apa, untuk siapa, ya. Dan juga memang ada faktor dari si sosial ekonomi atau mungkin isu-isu apakah suatu negara itu siap, ya. Jadi saya menyimpulkan apakah si negara itu siap dengan menerapkan nutrigenomik ini atau tidak gitu. Karena mungkin bisa jadi di suatu negara itu masih ada prioritas lain selain nutrigenomik. Gitu ya. Jadi tolong nanti silakan dengan argumennya masing-masing, tapi kita saling open ya. Open minded, jadi kayak oh itu ternyata betul. Jadi ada positif, ada negatifnya gitu ya. Mungkin itu saja ya. Ada yang mau disampaikan terakhir? Karena waktunya perkuliahan sudah hampir habis ya waktunya. Ada yang bertanya terakhir nggak? Cukup, sudah cukup. Ya mungkin penyampaian materi pengantar nutrigenomik hari ini sampai sini aja ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan nanti ke depannya kalian ketika mata kuliah lain atau ketika setelah lulus ya. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sekian video pengajaran dari mata kuliah Dasar Biokimia Gizi, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi langkah positif untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.